Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Urini Hamid. Nama saya Nabila Firunisa. Kami dari SI 24 SIM 2. Di sini kami akan mempresentasikan pengelolaan sistem basis data Rumah Makan Padang Gantung Minang Kebayoran. Baik, di sini kami mengambil studi kasus Rumah Makan Gantung Minang. Ini merupakan usaha kuliner yang ramai pengunjung, namun sayangnya semua kegiatan operasionalnya masih dilakukan secara manual, mulai dari pemesanan, pencatatan menu, pengelolaan meja, hingga transaksi. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kami merancangkan sebuah sistem basis data yang terintegrasi menggunakan SQL. Lalu, di sini kita membuat database baru dengan menggunakan create database Rumah Makan Padang. Lalu setelah di-run, kita membuka database yang telah dibuat dengan meng-create use Rumah Makan Padang itu sendiri. Lalu kita membuat tabel karyawan. Untuk langkah selanjutnya, kami membuat untuk tabel karyawan. Di sini kita membuat create tabel karyawan. Isinya itu ada ID karyawan menggunakan varchar, terus nama menggunakan varchar juga, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, status aktif, dan primary key-nya itu menggunakan ID karyawan. Lalu, langkah selanjutnya kita membuat insert into karyawan. Dua, kita membuat tabel login. Di sini tabel login berisi tentang ID login, ID karyawan, username, password, dan primary key-nya itu ID login. Di sini origin key-nya itu kita menggunakan ID karyawan, referensi dari tabel karyawan, dan menggunakan ID karyawan. Lalu selanjutnya insert into untuk tabel login menggunakan isi datanya. Lalu selanjutnya kita membuat tabel pelanggan. Di sini tabel pelanggan berisi tentang ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan primary key-nya ID pelanggan. Lalu selanjutnya kami membuat insert into untuk pelanggan. Lalu kami membuat tabel meja. Di sini tabel meja berisi tentang ID meja, nomor meja, ID pelanggan, status meja, dan primary key-nya dari ID meja. Lalu untuk origin key-nya di sini kita pakainya ID pelanggan, referensi tabel pelanggan, dan kita memakai ID pelanggan. Selanjutnya kita masukkan insert into untuk menambahkan isi data. Lalu di sini kita membuat create table menu. Table menu ini berisi tentang ID menu, nama menu, kualitas, kategori, deskripsi, dan primary key-nya ID menu. Lalu selanjutnya kita membuat insert into untuk menunya. Setelah itu kita meng-create untuk tabel pesanan. Nah, untuk tabel pesanan di sini kita berisi tentang ID pesanan, ID menu, ID pelanggan, jumlah pesanan. Untuk primary key-nya kita memakai ID pesanan, lalu origin key-nya kita menggunakan ID menu, referensi dari tabel menu, dan berisi tentang ID menu. Lalu origin key yang kedua kita pakai ID pelanggan, referensinya dari tabel pelanggan, lalu isinya ID pelanggan. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pesanan dengan menggunakan insert into pesanan. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk transaksi. Di sini untuk tabel transaksi berisi tentang ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID meja, ID karyawan, ID pesanan, dan primary key-nya kita menggunakan ID transaksi. Dan untuk origin key-nya kita menggunakan ID pelanggan, referensi dari tabel pelanggan, dan isinya ID pelanggan. Lalu origin key yang kedua kita menggunakan ID meja, referensi dari tabel meja, dan berisi tentang ID meja. Lalu origin key yang ketiga berisi tentang ID pesanan, referensinya dari tabel pesanan, lalu isinya ID pesanan. Setelah itu kita isi data kembali. Di sini kita isi data transaksi seperti yang sudah ada di sini. Lalu kita membuat tabel rating. Untuk tabel rating di sini kita berisi tentang ID rating, ID pelanggan, lalu makanan, pelayanan, serta kebersihan, harga. Dan di sini untuk primary key kita menggunakan ID rating.
Lalu selanjutnya kita membawakan Verizon Key. Nah, Verizon Key di sini kita berisi tentang ID pelanggan. Lalu referensinya dari tabel pelanggan dan berisi tentang ID pelanggan. Selanjutnya kami menambahkan insert info untuk rating. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan update. Update digunakan untuk mengubah data yang ada di dalam tabel. Seperti contohnya di sini, update menu di set harga menjadi 5.000 where ID menu adalah 5. Setelah itu saya menjelaskan alter table. Alter table ini digunakan untuk mengubah kolom tabelnya, bukan datanya. Seperti ini, nama kolom tabel sebelumnya nomor telepon menjadi no telepon. Setelah itu ada delete untuk menghapus data, seperti delete from menu where ID menu adalah 10. Selanjutnya ada select. Di sini saya menampilkan select dari semua tabel dan beberapa kolomnya. Seperti di sini ada tabel pelanggan, tabel meja, tabel karyawan, tabel pesanan, dan tabel menu. Dari transaksi, join pelanggan, ID pelanggan, join meja ke on ID meja, join karyawan on ID karyawan, join pesanan on ID pesanan, dan join menu on ID menu. Ini kalau di running seperti ini. Contohnya dia ada banyak, jadi ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, dan lain-lainnya. Setelah itu saya akan menjelaskan view. View digunakan untuk laporan seperti ini. Create view total transaksi per pelanggan. Select ID pelanggan, nama pelanggan, count ID transaksi as total transaksi from pelanggan, join transaksi on ID pelanggan, dan group by ID pelanggan, nama pelanggan. Setelah itu untuk melihatnya di select bintang from view total transaksi per pelanggan. Nah, jadi nanti seperti ini tampilannya, ada ID pelanggan, nama pelanggan, total transaksi. Setelah itu ada view yang kedua, create view kedua, yaitu view menu user as select ID menu, nama menu, harga, kuantitas, kategori, from menu. Untuk menampilkannya sama seperti sebelumnya, memakai select bintang from view menu user. Tampilannya jadi nanti seperti ini, ada ID menu, nama menunya, harganya, ada kuantitasnya, dan kategori. Selanjutnya ada trigger. Trigger digunakan untuk validasi otomatis. Jadi di sini ada if stock new jumlah pesanan 10 signal SQL test 4.500. Di set message text ada stok tidak mencukupi untuk pesanan ini. Untuk menampilkannya cukup insert info dari pesanan, dari seperti ID pesanan, ID pelanggan, ID menu, jumlah pesanan, dan values-nya. Triggers kedua ada log harga menu, if old harga, new harga 10, insert info, log harga dari ID menu, harga lama, harga baru, values, old ID menu, old harga, dan new harga. Untuk menampilkannya di select bintang from log harga menu. Tampilannya seperti ini. Setelah itu ada prosedur. Prosedur digunakan untuk proses kompleks.
Jadi dia memasukkan insert into pesanan seperti ID pesanan, ID menu, ID pelanggan, jumlah pesanan, values, ID pesanan, ID menu, ID pelanggan, dan jumlah. Jadi ini awalnya kita create prosedur dulu, namanya SP transaksi otomatis. Setelah itu insert into yang tadi. Setelah habis insert into, kita update menu, di set kuantitas sama dengan kuantitas dikurang jumlah, where ID menu sama dengan ID menu. Menampilkannya, kita pakai call XP transaksi otomatis. Ada prosedur kedua, create prosedur SP laporan harian. Kalau ini pakai select dari transaksi, ID transaksi, nama pelanggan, nama menu, jumlah pesanan, dan harga. Jumlah pesanan dikali harga as total from transaksi, join pesanan on ID pesanan sama dengan ID pesanan, join menu on ID menu sama dengan ID menu, join pelanggan on ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, pakai where date dari tanggal transaksi sama dengan tanggal. Untuk menampilkannya sama memakai call SP laporan harian, pakai tanggal. Nanti kalau di run jadi seperti ini, ID transaksi, nama pelanggan, nama menu, jumlah pesanan, harga, dan totalnya akan muncul. Selanjutnya ada user dipakai hak akses user dipakai untuk menjaga keamanan data. Yang pertama, kita create user dari admin dan create user ini Cynthia. Ini namanya bebas ya guys. Di sini hak user yang pertama ada hak admin, yaitu admin haknya full access, memakai grant all privilege on rumah makan Padang to admin localhost. Yang kedua ada user, hak aksesnya hanya di select dan insert, jadi memakai grant select, insert on rumah makan Padang to user localhost. Dan terakhir ada revoke digunakan untuk mencabut akses insert dari user biasa. Di sini kami memakai revoke untuk mencabut hak dari si user tadi sebelumnya. Jadi kodenya revoke insert on rumah makan Padang from user localhost. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.